Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ajeng Risna Yunisa, Aldian Pratama, Alif Zulfikar Al-Hikam, Anissa Juliani Fitri, dan Chaironisa Maulida Fitri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dua buah jurnal internasional tentang fermentasi biji kakao. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama ini berjudul Decrease Polyphenols, Ethanol, Lactic Acid, and Acetic Acid During Fermentation with Addition of Cocoa Beans Inoculum, yang dapat diartikan pengurangan polifenol, etanol, asam laktat, dan asam asetat selama fermentasi dengan penambahan inokulum biji kakao. Latar belakang untuk jurnal yang pertama ini yaitu produksi biji kakao kering dari perkebunan masyarakat pada umumnya tidak menggunakan proses fermentasi baik secara alami atau dengan penambahan inokulum. Pada umumnya, petani kakao hanya merendam biji kakao segar dalam air sebagai upaya membantu mengeluarkan ampas dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Biji kakao yang telah dikeringkan dengan kadar air yang tidak diketahui dijual tanpa memperhatikan kualitas baik dari segi kadar air maupun kondisi biji yang dikeringkan disebut biji kakao asalan. Selanjutnya, tujuan, landasan teori, dan metode penelitian. Tujuan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suksesi mikroba dan perubahan konsentrasi etanol, asam laktat, dan asam asetat selama fermentasi. Landasan teori, fermentasi merupakan faktor penting dalam pengolahan biji kakao, terutama dalam pembentukan senyawa prekursor flavor. Fermentasi biji kakao segar terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama dimulai dengan pengambilan daging buah dari permukaan biji dan tahap kedua reaksi hidrolitik pada kotiledon biji. Perubahan jenis dan jumlah mikroba selama fermentasi biji kakao lebih dikenal dengan istilah suksesi mikroba. Pada tahap awal fermentasi, keberadaan mikroba didominasi oleh ragi, diikuti oleh bakteri asam laktat, dan akhir fermentasi oleh bakteri asam asetat. Metode penelitian yang digunakan, biji kakao kering terhidrasi yang digunakan pada tahap ini dipilih. Rehidrasi biji kakao sebanyak 100 gram difermentasi selama 5 kali 24 jam dengan 3 variasi perlakuan. Yang pertama, tanpa penambahan inokulum yang disebut kontrol. Yang kedua, dengan penambahan inokulum Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus lactis, dan Acetobacter aceti secara bersamaan pada awal fermentasi dengan masing-masing populasi 108 CFU per gram. Dan untuk perlakuan yang ketiga dengan penambahan bertahap inokulum mikroba. Bertahap di sini maksudnya itu dengan penambahan inokulum pada 24 jam pertama, kemudian 24 jam yang kedua, dan yang ketiga 24 jam pada tahap ketiga. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, populasi awal mikroba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pengeringan biji kakao terjadi penurunan komposisi biji kakao kering dan populasi Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus lactis, dan Acetobacter aceti. Untuk dapat melakukan proses fermentasi ampas biji kakao yang telah dikeringkan harus memenuhi persyaratan sebagai substrat. Penurunan populasi Saccharomyces cerevisiae akibat air pada daging buah kakao menguap sehingga pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae terganggu dan menyebabkan kematian sel. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perlakuan kontrol berbeda nyata, P sama dengan 0,05 terhadap perlakuan penambahan inokulum secara simultan dan bertahap. Perubahan populasi Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus lactis, dan Acetobacter aceti yang menghasilkan perlakuan kontrol sesuai dengan hasil penelitian 8 dan 10 yang telah mempelajari pertumbuhan hamir bakteri asam laktat dan asetat bakteri asam selama fermentasi biji kakao segar. Dan untuk suksesi mikrotubulus berturut-turut, jika dilihat dari variasi perlakuan teknik fermentasi menunjukkan peningkatan konsentrasi etanol, asam laktat, dan asam asetat, diasumsikan suhu lingkungan yang dihasilkan dengan penambahan inokulum yaitu 39 hingga 51 derajat Celcius merupakan suhu optimum untuk aktivitas enzim pektinolitik seperti enzim poligalaktoronase dan peningkatan depolimerisasi pulp biji kakao sejalan dengan hasil penelitian 11 yang mengoptimalkan kondisi depolimerisasi pulp biji kakao oleh enzim yang kondisi optimum untuk aktivitas enzim Pg pada suhu 42,5 derajat Celcius dan pH 4,6. Jika dilihat dari konsentrasi asam asetat yang dihasilkan, maka dapat diartikan bahwa perlakuan secara bertahap adalah yang terbaik.
Pembahasan berikutnya yaitu tentang jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini berjudul Characteristic Quality of Pinrangs Cocoa Beans During Fermentation Use Styrofoam Containers, yang dapat diartikan kualitas karakteristik biji kakao pinrang selama fermentasi menggunakan styrofoam container. Nah, baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan pendahuluannya. Untuk pendahuluannya, seperti kita ketahui bahwa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penghasil kakao terbesar kedua di Indonesia dan distribusi kakao di 6 kabupaten, salah satunya yaitu berada di Kabupaten Pinrang. Namun, karena area pengembangan kakao semakin luas, produksi dan produktivitas biji kakao telah menurun secara signifikan. Selain tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan potensi klon atau bahan tanaman yang ada, aspek kualitasnya juga menurun. Banyak faktor yang signifikan mempengaruhi kualitas produksi kakao seperti bahan baku, biji kakao, dan proses produksi untuk menghasilkan produk kakao. Rendahnya kualitas biji kakao yang disebabkan oleh mayoritas kakao produksi nasional tidak difermentasi. Secara umum, petani kakao enggan melakukan fermentasi karena harga jual kakao yang sama antara biji kakao fermentasi dan tidak terfermentasi. Faktor lain adalah harga kotak fermentasi sangat mahal dan waktu fermentasi membutuhkan lebih banyak waktu. Kualitas biji kakao yang baik yang berarti biji telah melalui proses fermentasi sebelum pindah ke tahap lain. Kualitas biji kakao menjadi perhatian konsumen karena biji kakao digunakan sebagai bahan baku makanan atau minuman. Fermentasi merupakan tahap pengolahan biji kakao yang sangat penting dan benar-benar diperlukan untuk menyiapkan biji kakao basah menjadi kacang kering berkualitas tinggi yang cocok untuk dikonsumsi. Fermentasi sempurna biji kakao akan menghasilkan rasa, aroma, dan warna yang lebih baik, karena selama fermentasi perubahan fisik, kimia, dan biologis akan terjadi pada biji kakao. Perubahan ini terjadi pada pulpa, mantel, biji, dan kotyledon. Selain meningkatkan kualitas rasa, proses fermentasi juga mengurangi rasa pahit kacang, meningkatkan penampilan kacang, dan mempermudah untuk proses selanjutnya berikutnya seperti menghilangkan pulpa dan kacang. Memudahkan pelepasan cangkang kacang dari pod dalam proses pemanggangan, menghambat proses perkenyabahan, dan mantel kacang menjadi longgar sehingga memudahkan proses penggilingan. Proses fermentasi dapat menggunakan beberapa metode seperti fermentasi timbunan, fermentasi keranjang, dan fermentasi dalam kotak. Umumnya, fermentasi kotak merupakan wadah yang terbuat dari kayu atau bambu, namun dapat dibuat juga menggunakan bahan dasar seperti styrofoam. Styrofoam dapat digunakan sebagai alternatif dikarenakan kayu yang memiliki harga yang lebih tinggi. Selain itu, styrofoam dapat memindahkan panas selama proses fermentasi. Beberapa faktor dapat menentukan keberhasilan fermentasi, antara lain jenis wadah, durasi fermentasi, frekuensi pengadukan, variasi iklim, kematangan buah, kuantitas fermentasi, dimensi, dan tingkat aerasi wadah, dan kondisi ragi atau bakteri yang penting dalam proses fermentasi. Beberapa jenis klon atau varietas kakao yang telah banyak ditanam di Kabupaten Pinrang merupakan adalah contohnya itu Sulawesi 1, Sulawesi 2, 45, M01, dan klon lokal. Klon Sulawesi 2 merupakan salah satu klon kakao yang disukai petani karena memiliki buah besar dan tahan dari CPB atau Cocoa Pod Butter, Helopeltis spp, dan PPR atau Phytophthora poderot 23.24. Ristanti dan kawan-kawan. Kandungan lemak dari daerah menurut Ristanti dan kawan-kawan, kandungan lemak dari daerah lain hanya berkisaran 20-27%. Hasil penelitian Ginting menunjukkan bahwa fermentasi 4 hari menggunakan kotak kayu menghasilkan bubuk kakao berkualitas terbaik. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan kawan-kawan dan Aryani dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa perawatan biji kakao fermentasi dalam kotak kayu selama 6 hari adalah kombinasi perawatan yang menghasilkan bubuk kakao dengan rasa pilihan dan karakteristik terbaik dari biji kakao dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian tentang metode fermentasi dan pengolahan untuk kualitas produk olahan kakao belum berkembang dengan baik, terutama hasil dan publikasi penelitian tentang kualitas biji kakao fermentasi yang menggunakan styrofoam untuk biji kakao dari Kabupaten Pinrang. Sehingga penelitian dalam jurnal ini
bertujuan untuk mempelajari efek waktu fermentasi dengan klon kakao yang berbeda pada karakteristik kualitas kakao biji kakao selama fermentasi. Nah, untuk pendahuluannya seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, next. Selanjutnya, bahan dan metode 2. 1. Bahan. Terdiri dari 3, yaitu selanjutnya, bahan dan metode 2. Bahan. 1. Alat penunjang penelitian. Alat penunjang penelitian antara lain pengukur styrofoam berbasis kotak fermentasi dengan ukuran 75 cm x 40 cm x 32 cm dengan kapasitas sekitar 40 kg biji kakao basah untuk setiap kakao klon. Kemudian karung, bak pengering. 2. Alat lain yang digunakan untuk analisis sampel seperti peralatan Solex, oven, eksavator, kuvet, timbangan analitik, blender, peralatan gelas, bak mandi, pusaran, pembaca warna Minolta, spatula, pengaduk magnet, pengukuran saringan 40 msg, pulverizer, dan mikropipet. 3. Bahan baku. Bahan baku penelitian adalah biji kakao fermentasi dan non-fermentasi Forastero dari Sulawesi II klon dan klon lokal. Buah kakao digunakan untuk penelitian dari kakao perkebunan di Batu Lapa, Kabupaten Pintang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Beberapa jenis bahan kimia yang dibutuhkan untuk analisis sampel seperti metanol, HCl, aquadesteril, benzen minyak bumi, kertas saringan, alkohol, kapas, dan aluminium foil. 1. Prosedur penelitian. Fermentasi biji kakao. Proses fermentasi dilakukan selama 6 hari. Fermentasi biji kakao secara spontan biji menggunakan styrofoam kotak 40 kg dengan lubang di bagian bawah kotak digunakan sebagai aerasi dan buangan cairan fermentasi. Proses fermentasi biji kakao bersifat anaerob dan aerob. Fermentasi anaerob dilakukan selama 2 hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan aerob, fermentasi selama 4 hari. Pengadukan dilakukan secara aerob setelah 48 jam pada 3-6 hari. Pengeringan biji kakao digunakan penjemuran selama 6-7 hari, dengan lama pemaparan 7-8 jam per hari. Pengeringan dihentikan setelah kadar air biji kakao mencapai maksimal 7,5%. Pengambilan sampel. Sampel untuk analisis diperoleh dari biji kakao yang difermentasi dan yang tidak difermentasi dari Sulawesi II klon dan klon lokal. Sampel berupa biji kakao yang dikeringkan dengan kadar air kurang lebih 7%. Masing-masing bobot kurang lebih 1 kg diambil sebanyak 3 kali untuk setiap klon. Sampel diambil pada hari fermentasi 0 atau non-fermentasi. 2, 4, dan 6 berturut-turut pengukuran suhu dan sebelum biji kakao diaduk. Suhu dan pH pengukuran dilakukan setiap hari sampai proses fermentasi selesai. 2. Hasil analisis fermentasi. Karakteristik biji kakao selama fermentasi. Suhu fermentasi biji kakao basah. Pengukuran suhu dari biji kakao basah dilakukan selama proses fermentasi dengan interval setiap 6 jam. Pengukuran suhu menggunakan termometer dengan menancapkan ujung termometer di tengah wadah berisi biji kakao. Keasaman biji kakao, pH. Pengujian pH dilakukan pada sampel biji kakao basah dan non-fermentasi dan difermentasi pada hari kedua, 4, dan 6 menggunakan pengukur pH digital dengan akurasi 0,01%. Langkah pertama sebelum kegiatan pengukuran adalah melakukan kalibrasi pada pH meter. Timbang sampel uji sekitar 10 gram ke dalam gelas kimia, lalu tambahkan 90 ml air suling panas dengan suhu 70-80 derajat Celcius. Aduk perlahan sampai suspensi terbentuk. Saring suspensi dan dinginkan filtrat ke suhu kamar sekitar 27 derajat Celcius dan tentukan pH filtrat secepat mungkin suhu yang dibutuhkan. Total asam. Pengukuran total asam yang dititrasi dilakukan dengan prinsip asam basa titrasi. Sebanyak 10 gram sampel biji kakao dimasukkan ke dalam labu, diencerkan dalam 100 ml, lalu dipipet sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 3 tetes fenovalin indikator. Sampel ditambahkan dengan 0,1 NaOH. Titrasi dihentikan jika warnanya berubah merah muda. Perhitungan asam total dalam persen menggunakan rumus di samping. Ciri fisik biji kakao kering. Uji potong. Pengujian dengan mengamati perubahan warna biji kakao. Sebanyak 200 biji kakao dipotong menjadi 2 dengan membujur di tengah dengan ukuran yang sama. Kemudian 400 pemotongan biji kakao diamati satu persatu berdasarkan klasifikasi warna biji kakao. Dalam penelitian ini, klasifikasi biji kakao terbagi menjadi 3 kelas. Tidak difermentasi, artinya warna abu-abu, atau ungu agak keabu-abuan dan padat teksturnya. Tidak difermentasi, artinya warna ungu biji kakao yang dominan, dan terfermentasi, artinya biji kakao dominan berwarna coklat.
Persentase dari 3 klasifikasi adalah abu-abu, ungu, dan coklat, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Warna biji kakao kering. Penentuan warna biji kakao menggunakan Minolta CR300 Color Reader. Pengukuran dilakukan pada 3 titik berbeda hingga diperoleh nilai L, A, dan B. Pengukuran biji kakao dilakukan dalam 3 ulangan. Karakteristik kimia biji kakao kering. Kandungan air. Pengujian kadar air dilakukan pada sampel biji kakao kering, non-fermentasi dan setelah fermentasi dengan metode penganalisis kelembapan atau moisture analyzer dengan DSH 501 dengan akurasi 0,01%. Kandungan lemak metode Sohlex. Sampel yang ditimbang sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam selongsong kertas yang dilapisi kapas, kemudian dimasukkan ke dalam alat Sohlex yang dihubungkan ke labu lemak berisi batu kering dan mengetahui bobotnya. Sampel diekstraksi dengan pelarut petroleum ether kira-kira selama 6 jam. Distilasi petroleum ether dan keringkan ekstrak lemak dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dimasukkan ke dalam deksikator selama 30 menit dan ditimbang. Ulangi pengeringan proses hingga mencapai berat konstan dan hitung kadar lemak sampel dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Analisis statistik. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan acak kelompok 2 faktorial dan dievaluasi oleh ANOVA dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan pada taraf 5% untuk menentukan perbedaan nilai rata-rata dan analisis interaksi antara faktor perlakuan. Pertama, faktor perlakuan klon kakao berbeda. Ada 2 taraf yaitu biji kakao Sulawesi 2 klon dan klon lokal. Faktor kedua adalah perlakuan waktu fermentasi keempat kadar. 0 hari fermentasi atau non-fermentasi, 2 hari, 4 hari, dan 6 hari setiap perawatan interaksi diulangi 3 kali. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba memaparkan hasil dan diskusi yaitu mengenai karakteristik biji kakao selama fermentasi, tepatnya pada poin suhu benih selama fermentasi. Suhu merupakan salah satu indikator penting untuk menentukan keberhasilan proses fermentasi. Aktivitas proses fermentasi dapat dideteksi melalui perubahan suhu fermentasi dari awal hingga akhir periode fermentasi. Temperatur fermentasi dibagi menjadi 2 bagian seperti suhu anaerob dan suhu aerob. Nah, di sini dapat dilihat dari gambar ya untuk fase dari suhu anaerob, yaitu suhu anaerob merupakan 48 jam atau 2 hari fermentasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 ya, yang menunjukkan bahwa suhu pada 6 sampai 48 jam meningkat dari 30 sampai 33 derajat Celcius di Sulawesi 2 dan klon lokal. Namun klon lokal pada 36 jam menurun menjadi 31 derajat Celcius dan meningkat lagi pada 42 sampai 48 jam. Perbedaan suhu pada fase anaerob ini disebabkan oleh reaksi kimia yang terjadi oleh mikroorganisme. Pada fase ini, ragi akan mengubah gula yang terkandung dalam pulpa menjadi asam piruvat, etanol, dan karbon dioksida, yang kemudian akan melepaskan panas di permukaan. Mikroorganisme berpengaruh sangat penting di mana peran dalam fase ini adalah menumbuhkan ragi dengan suhu optimal 30 sampai 35 derajat Celcius. Menurut penelitian Sabahan Nur melaporkan bahwa Saccharomyces cerevisiae tumbuh optimal pada suhu sekitar 30 derajat Celcius pada fase anaerob. Kemudian Aprianto melaporkan bahwa Saccharomyces cerevisiae meningkatkan populasi dari 102 sampai 106 LOG SVU atau G menjadikan 107 log SVUG. Setelah fermentasi pada awalnya 24 jam, bakteri asam laktat tumbuh dominan pada 2 hari fermentasi. Sedangkan untuk gambar 2 yaitu untuk suhu fase aerobik, dapat dilihat di situ menunjukkan gambar 2 menunjukkan suhu yang berfluktuasi dari 54 sampai 144 jam selama 3 sampai 6 hari. Fermentasi mulai dari suhu terendah 35 derajat Celcius hingga suhu tertinggi 47 derajat Celcius. Suhu yang menunjukkan Sulawesi 2 dan klon lokal tidak jauh berbeda di mana setiap 6 jam ada fluktuasi selama fermentasi. Suhu meningkat dalam 6 jam. Pertama pada 3 sampai 6 hari fermentasi, yaitu pada 54, 78, 102 dan 126 jam.
kemudian menurun hingga 18 jam dan meningkat dalam 24 jam setiap hari selama 4 hari fermentasi fase aerobik. Suhu tertinggi pada biji kakao dalam klon lokal sekitar 47 derajat Celcius terjadi pada 102 jam atau 5 hari. Sedangkan di solusi 2, cloning suhu biji kakao tertinggi terjadi pada 126 jam atau 6 hari, sekitar 46 derajat Celcius. Berbeda dengan penelitian Aryani dan kawan-kawan yang menggunakan kotak kayu obat dalam suhu optimal 45,60 derajat Celcius pada 60 jam, ini lebih rendah dari suhu optimal yang dihasilkan dari wadah styrofoam. Menurut Amin, suhu optimal yang dibutuhkan untuk fermentasi biji kakao untuk mendapatkan hasil yang baik berkisar pada 44-48 derajat Celcius yang terjadi pada setelah 48 jam proses fermentasi. Salah satu faktor penting yang menyebabkan fluktuasi selama fase aerobik merupakan proses pengadukan. Dalam penelitian ini, pengadukan bahan dilakukan setiap 24 jam setelah melewati fase aerobik. Tujuan dari mengaduk bahan adalah untuk menyamakan fermentasi biji kakao basah dan meningkatkan suhu fermentasi. Penurunan suhu fase aerobik disebabkan oleh panas setelah diaduk. Penurunan suhu yang stabil juga memungkinkan pertumbuhan bakteri asam laktat dalam kondisi tidak optimal. Yusianta menjelaskan bahwa proses pengadukan memiliki efek signifikan pada perubahan suhu fermentasi dan meningkatkan menjadi 45-49 derajat Celcius. Beberapa jam setelah diaduk, panas meningkat selama fermentasi aerobik disebabkan adanya reaksi oksidasi yang membutuhkan pasokan oksigen untuk kelangsungan hidup mikroorganisme. Tarigan dan Wahyudi dan kawan-kawan menyatakan bahwa dalam kondisi aerob, bakteri asam asetat aktif mengoksidasi alkohol hingga asam asetat akan melepaskan bau yang khas. Aktivitas bakteri berhenti pada suhu biji kakao mencapai 42-52 derajat Celcius. Munarso dan kawan-kawan melaporkan bahwa suhu biji kakao selama fermentasi meningkat dan mencapai maksimum setelah hari kedua, kemudian menurun pada hari keempat hingga akhir fermentasi. Nah, untuk suhu benih selama fermentasi cukup sekian, dilanjutkan materi selanjutnya. Keasaman biji kakao atau pH. Penurunan pH biji kakao disebabkan oleh penetrasi asam organik seperti asam laktat dan asam asetat yang dihasilkan oleh aktivitas mikroorganisme selama fermentasi menjadi biji kakao. Aktivitas mikroorganisme membuat kondisi pH pada biji kakao menjadi lebih asam yang ditunjukkan dengan penurunan nilai pH. Karniawatika 2015. Menurut Purwanto dan kawan-kawan 2019 melaporkan bahwa selama fermentasi sebagian asam asetat menguap sebagai bahan volatil dan sebagian lainnya masuk ke kotiledon biji kakao. Etanol dan asam asetat yang masuk ke dalam biji kakao dan panas yang dihasilkan berkontribusi terhadap perubahan struktur subseluler biji, seperti kematian biji dan penurunan pH. Reaksi ini menghasilkan senyawa yang bersifat flavor pada coklat dan degradasi pigmen oleh enzim endogen seperti invertase, glikosidase, protease, dan polifenol oksidase. Nah, baik, selanjutnya adalah total asam. Nah, total asam ini hasilnya dapat kita lihat dari grafik yang ada di sebelah kanan sini. Grafik ini menunjukkan tingkat total asam atau jumlah asam yang diproduksi pada atau selama proses fermentasi. Nah, untuk klon S2 atau Sumatera 2, total asam tertinggi diproduksi pada hari ke-6 dengan total 2,47% di sini pada hari ke-6. Sedangkan pada klon lokal, total asam tertinggi atau jumlah asam tertinggi diproduksi pada hari keempat dengan total 0,90%. Jadi terdapat perbedaan jumlah produksi asam. Nah, nilai total asam memiliki proporsi yang berbanding terbalik dengan pH. Artinya, semakin tinggi total asam yang terdapat dalam biji kakao, maka semakin rendah pH biji kakao tersebut. Nah, semakin lama proses fermentasi berlangsung juga, maka semakin tinggi jumlah asam yang dihasilkan. Peningkatan jumlah asam terjadi karena adanya proses pemecahan alkohol menjadi asam organik sebagai hasil dari fermentasi dalam bentuk asetat dan asam laktat. Nah, di sini di dalam penelitian ini terdapat dugaan mengapa
jumlah asam pada klon lokal ini lebih sedikit daripada jumlah asam pada klon S2. Nah, menurut penelitian ini, penurunan jumlah asam pada klon lokal diduga terjadi karena mikroorganisme penghasil asam sudah mengalami penurunan jumlah ataupun mengalami kematian. Menurut Vardias, mikroorganisme mulai mengalami kematian karena faktor seperti nutrisi pada medium sudah habis atau energi cadangan yang ada di dalam sel sudah habis. Jadi, berdasarkan penelitian ini, kemungkinan jumlah asam yang diproduksi berbeda karena jumlah nutrisi pada biji kakao klon lokal sudah habis sehingga mikroorganisme mengalami kematian karena tidak ada nutrisi. Baik, selanjutnya adalah karakteristik biji kakao kering. Nah, yang pertama ada K-test atau tes potong. Untuk hasilnya bisa kita lihat pada grafik yang ada di sebelah kanan ini. Dari sini ada 3 warna yang ditunjukkan. Yang pertama warna abu untuk menunjukkan biji kakao yang belum terfermentasi. Selanjutnya ada warna ungu untuk menunjukkan biji kakao yang sedang dalam proses fermentasi. Dan selanjutnya ada warna coklat yang menunjukkan biji kakao yang sudah terfermentasi. Nah, pada hari kedua dapat dilihat bahwa jumlah biji kakao yang sudah mengalami fermentasi baru 7% dan 8% pada klon S2 dan klon lokal. Sedangkan pada hari keempat, jumlah kakao yang sudah mengalami fermentasi meningkat menjadi 25% dan 27% pada klon S2 dan klon lokal. Dan pada hari ke-6, biji kakao yang sudah mengalami fermentasi meningkat menjadi 58% pada klon S2 dan 73% pada klon lokal. Nah, pada hari ke-6 ini masih dapat kita lihat ada biji kakao yang masih berwarna abu-abu di sini, 7% pada klon S2 dan 2% pada klon lokal. Artinya masih ada biji kakao yang belum mengalami proses fermentasi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kondisi ini dapat terjadi karena kualitas biji yang tidak merata. Nah, biji yang sudah sepenuhnya terfermentasi memiliki bagian yang berwarna coklat tua sebanyak 80% dari bagian luar kulit dan kotiledon. Selain itu, tampak juga lubang kecil di dalam bagian dalam biji. Nah, selama proses fermentasi, polifenol dioksidasi oleh enzim polifenol oksidase dengan bantuan udara membentuk senyawa kompleks tanin di dalam biji yang mengalir ke dalam kulit menyebabkan biji kakao menjadi coklat. Nah, ini alasannya mengapa biji kakao menjadi berwarna coklat setelah mengalami proses fermentasi. Nah, baik, selanjutnya adalah warna. Secara umum, gelap warna yang dihasilkan pada bubuk kakao disebabkan adanya kandungan lemak di dalam biji kakao tersebut. Faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan warna adalah waktu fermentasi dan waktu pengeringan di mana senyawa polifenol keluar dari biji kakao. Perubahan komposisi polifenol selama fermentasi ditandai dengan pengurangan warna ungu kacang atau warna ungu dari biji kakao dengan bantuan polifenol oksidase yang dihasilkan oleh biji kakao. Senyawa tanin seperti flavon dan flavan 3-OL adalah senyawa yang bertanggung jawab atas pembentukan berbagai warna bubuk kakao selama proses pengeringan. Nah, hasilnya dapat dilihat pada gambar ini. Karakteristik kimia biji kakao kering. Kadar air biji kakao kering. Kandungan air merupakan salah satu parameter terpenting dalam pengolahan kakao karena mempengaruhi penampilan dan rasa biji kakao. Kandungan air didapat di sini rentang stadi 4,97 sampai 6,50% pada tabel 1. Pada biji kakao yang tidak difermentasi F0, air awal kandungan yang dihasilkan masing-masing adalah 6,33 dan 6,50% untuk klon Sulawesi 2 dan klon lokal. Sedangkan pada fermentasi sampai 6 hari turun menjadi 5,23 dan 5,30 untuk Sulawesi 2 dan lokal klon masing-masingnya. Hasil penelitian menunjukkan kadar air biji kakao yang telah dikeringkan diproduksi sesuai standar karena tidak melebihi standar maksimal yang ditetapkan oleh BSN dari 7,5%. Jika kadar air biji kakao lebih dari 7,5%, ada risiko mengembangkan bakteri dan jamur. Sebaliknya, kandungan airnya kurang dari 5%,
mudah dilapisi atau rapuh. Artinya biji kakao kualitasnya rendah dan harus dipisahkan karena mengandung biji pecah berkadar tinggi. Hasil analisis keanekaragaman menunjukkan bahwa faktor klon berpengaruh tidak signifikan. P lebih dari sama dengan 0,05 terhadap kadar air, sedangkan faktor waktu fermentasi memiliki pengaruh nyata. P kurang dari 0,05 terhadap kadar air biji kakao. Kadar air rata-rata di biji kakao semakin berkurang seiring dengan lamanya proses fermentasi. Menurut penelitian Marwati tahun 2013, didapatkan kadar air yang lebih rendah pada akhir proses fermentasi. Penurunan kadar air akibat keluarnya daging buah pada biji kakao karena adanya proses penguraian oleh mikroba selama proses fermentasi. Isi dari bahan dalam biji kakao seperti air, polifenol, dan protein akan pecah dan berdifusi keluar dari penyimpanan benih. Tingkat berat biji berkurang dan memudahkan proses pengeringan. Selain itu, selama proses fermentasi, biji kakao akan mati dan mengakibatkan semi permeabilitas dinding sel menjadi rusak, kemudian memudahkan pelepasan air selama proses pengeringan. Kadar air biji kakao juga dipengaruhi oleh lama pengeringan. Di dalam studi, pengeringan secara alami dengan adanya sinar matahari selama 5-7 hari. Untuk mencapai ketinggian air di bawah 7,5% tergantung pada intensitas matahari. Winarno pada tahun 1997 melaporkan proses pengeringan sedang sangat dipengaruhi oleh suhu dan waktu pengerjaan. Pengeringan dengan suhu terlalu tinggi mengakibatkan pengeringan tidak merata, seperti bagian luar kering, sedangkan bagian dalam masih banyak mengandung air. Semakin lama proses pengeringan dilakukan, jumlah air yang ikut menguap, maka akan lebih banyak, dan kadar air yang diukur akan rendah. Nah, selanjutnya ada tingkat lemak. Sifat biji kakao seperti kadar air, kadar fermentasi, dan kadar kulit mempengaruhi produksi lemak biji kakao. Nah, pada hari ke-6 proses fermentasi, kandungan lemak terbanyak mencapai 51,75% dan 52,66% untuk Sulawesi II dan klon lokal. Sedangkan biji kakao dengan kandungan lemak terendah sebelum fermentasi adalah 44,12% dan 44,10% untuk Sulawesi II dan klon lokal. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi, maka kandungan lemak biji kakao kering akan semakin tinggi. Pada proses fermentasi, terjadi penurunan bahan non-lemak. Jadi, selama proses fermentasi, bahan non-lemak itu mengalami penurunan kadar. Misalnya, protein, terus kemudian polifenol, dan karbohidrat. Mereka terurai. Sebaliknya, kandungan lemak akan meningkat. Juga selama proses fermentasi terjadi pembentukan aldehid, keton, alkohol, dan ester yang dilepaskan sebagai bahan yang mudah menguap. Selain itu, meningkatnya kadar lemak biji kakao juga dipengaruhi oleh waktu pengeringan, di mana semakin lama waktu pengeringan, kandungan airnya menurun. Kandungan air biji kakao akan menurun karena air dan beberapa senyawa volatil itu akan menguap, sedangkan lemak tidak ikut menguap. Nah, biji kakao kering yang difermentasi setelah 4 dan 6 hari sudah termasuk ke dalam kategori biji kakao yang baik untuk diolah lebih lanjut karena sudah menghasilkan kandungan lemak lebih dari 48%, di mana kisaran kadar lemak biji kakao Indonesia adalah 48-52%. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa biji kakao klon lokal Kabupaten Pinarang lebih baik dibandingkan klon Sulawesi II berdasarkan karakteristik mutu benih yang dihasilkan. Perlakuan biji kakao klon lokal yang difermentasi selama 4-5 hari merupakan kombinasi dan perlakuan yang menghasilkan karakteristik biji kakao terbaik dengan tampilan fisik lebih bersih dan warna cukup cerah, biji dengan kadar lemak tinggi dan kadar air rendah. Rehidrasi pulp dapat meningkatkan kadar air biji kakao yang telah dikeringkan sehingga dapat digunakan sebagai substrat fermentasi. Hasil uji potong menunjukkan biji selati masih ditemukan pada akhir fermentasi kedua klon tersebut. Kemungkinan proses fermentasi terjadi tidak merata di seluruh biji kakao. Penggunaan styrofoam sebagai wadah fermentasi diduga menyebabkan panas selama fermentasi tidak tersirkulasi dengan baik. Biji kakao hasil fermentasi pada penelitian ini masih
memenuhi syarat mutu biji kakao yaitu SNI, yaitu mutu 1 klon lokal dan mutu 2 klon Sulawesi 2. Penggunaan styrofoam dapat dijadikan alternatif selain fermentasi dengan kotak kayu yang bisa dilakukan petani selama ini. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.